Ingkang kemarin pun gantos bab niki, bab ketiga, babu adabil qabri wasyiddatihi 151 nggih. Bab ingkang ketiga niku babu azabil qabri wasyiddatihi. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umi fid alaini amin. Babu azabil qabri utawi iki iku nerangaken bab tentang siksane kubur wasiddatihi lan banget lorone siksa kubur. Jadi niki bab njelasaken tentang siksa kubur ya. Siksa kubur dan betapa pedihnya siksa kubur niku ngoten nggih. Ini berdasarkan riwayat ini, sami-sami mboten tahu ngalami. Hadasana nyritakaken ing kita sapa Khalil bin Ahmad, Syekh Khalil bin Ahmad. Hadasana nyritakaken ing kita sapa Ibnu Mu'adz, Syekh Ibnu Mu'adz. Hadasana nyritakaken ing kita sapa Husain Al-Marzawi, Syekh Husain kang bangsa Al-Marzawi. Hadasana nyritakaken ing kita sapa Abu Muawiyah, Syekh Abu Muawiyah Ad-Dariyo kang bangsa Dariyo. Anil Akmasi saking Akmas, saking negara Akmas. Iya. Anil Minhari saking Minhar, saking Anil Minhari bin Amr, saking Minhar bin Amr. Wa anil Baroi lan saking Syekh Barok bin Azib. Qala dawuh sapa Syekh Barok bin Azib. Oh niki sahabat nggih. Barok niki namine sahabat. Sahabat Barok bin Azib radhiyallahu an. Kala dawuh sapa sahabat Barok bin Azib, kharajna metu kita ma'a Rasulillah sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin ing dalem jenazah wong lanang minal ansori saking bangsa Ansor, saking sahabat Ansor. Fantahaina mongko tumeka kita ilal qabri maring kuburan, walam yulhat lan ora dikedhuk apa yang lahat nggih. Dereng dikedhuk yang lahate ba'du fajalasa ing dalem sakwise yen to lenggah annabiyu sapa annabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jalasna lan lungguh kita haulahu ing dalem kiwa tengene ing dalem sekitare Kanjeng Nabi. Faka'anna ala usina mongko koyok-koyok ing atase ndoko sira kita ndoko sira kita apa atoyu manuk wa fi yadihi lan ing dalem astane Kanjeng Nabi, tangane Kanjeng Nabi nggih, udun utawi tongkat yang kutu kang ngewek nandai ngoten nggih, nandai bihi kelawan tongkat al-aldo ing bumi, yakni ngersakaken maksude yahfiu niku ngewek nandai, memberi tanda untuk makam sahabat tadi bihi kelawan tongkat apa al-aldu bumi. Farafa mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi sau ing sirai Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, istaizu yaru ngreksa yaru penjagaan sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah min azabil qabri saking siksane kubur malataini kelawan rong ambalan au salasan utawa telung ambalan. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, innal abdal mukmina sak temene hamba kang iman iza kana nalikane ana sapa hamba sing iman mau fi ikbarin ing dalem nalikane madhep minal akhirati maring akhirat wa in kita in lan megot minat dunya saking dunya nazarat mongko temulun ilahi maring hamba kang mukmin mau sapa malaikatun pira-pira malaikat bidun kang padha putih kabeh apa wajuhum wajahe sirahe malaikat wau kasamsi kaya srengenge wa ma'ahum lan ing dalem sertane pira-pira malaikat mau apa kafnun utawi kafan minal jannati saking surga wa hanutun lan cendana min hanutil jannati saking cendonoi surga
Fajrisuna mongko padha lungguh kabeh sapa malaikat mudal basori kelawan dawane sak peninggal. Sumayajibu mongko nuli-nuli rawuh datang sapa malakul mauti malaikat maut malaikat Israel hatta yajrisu sehingga lungguh sapa malaikat maut indalosi ing dalem ngandhape sirahe mukmin ingkang badhe meninggal wau fayaku mongko den dawuhaken ayyatuhan nafsu he nafsu al mutmainnah kang anteng uji metuwa sira ila maghfiratillah tumeka marang pengampunane Gusti Allah wa ridwanihi lan ridhone Gusti Allah. Qala dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahruju mongko metu apa nafsu roh tadi watasiru lan mili apa roh mau kama tasiru qatratu kaya oleh mili apa tetesane banyu minas saqoi saking wong kang gawa banyu fayakhuzu mongko padha ngalap apa roh mau sapa roh mau ha ing malaikat fala yatuna lan mongko ora padha ninggal sapa malaikat ha ing roh mau fi kafihi ing dalem kafan saking surga mau talfatan kelawan sak kedipan tawafatan aidin kelawan sak kedipan mripat hatta yakhuzu sehingga njupuk sehingga ngalap sapa malaikat ha ing nafsu fi zalikal kafni ing dalem mengkuno kafan wal hanuti lan cendana fayakhrujuan metu sapa malaikat minha saking roh bau saking awak-awakan roh bau kaat yabi hale kaya luwe wangi nafkhati miskin kaya ambune luwe wangi teko ambune minyak misik wujidat kang den temu apa nafkha alawat hil aldi ing atase dawane bumi fayas aduna mongko padha munggah sapa malaikat hak lawan gawa roh mau fala yamuluna mongko ora padha lewat sapa malaikat biha kelawan gawa roh mau ala malain ing atase gerombolan minal malaikati saking pira-pira malaikat ila qalu kejaba padha takok kabeh tangget kabeh sapa malaikat ma ing apa haziruh utawi roh iki ma utawi sapa haziruh utawi iki roh iki at-thayyibatu kang apik fayaqulu mongko padha ngucap malaikat sing gawa wau ruhu fulanin bin fulan roh ini adalah rohnya fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi kelawan nyebut luwe bagus-baguse alane fulan sumayan tahuna mongko kali-kali padha tumeka biha kelawan nafs ila sama idunya maring langit donya fayastaftihuna mongko amre buka sapa malaikat laha maring sama fayufattahu mongko dibuka lahum maring pira-pira malaikat ingkang gawa roh mau fayastakbiru lan padha madhep ha ing roh wau wayusyi'uha lan ngiring ha ing nafsu ing roh wau min kuwi samain saking saben-saben langit muqarrabu kang sapa malaikat muqarrabin malaikat penjaga-penjaga langit ha ing roh wau minas ila samai sumeka marang langit allati taliha kang nyandingi ing langit hatayan tahu sehingga tumeka pihak kawan nafsu kawan roh wau ila samai sabaati maring langit kang kepitu fayaku mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala uktubu nulis sira kabeh malaikat kitabahu ing kitab roh iki fi ilina ing dalem surga ilyin wa itu lan padha balekaken sira kabeh hu ing roh iki ilal arzi maring bumi minha saking bumi khalaqtuhum ndadekaken ingsun Allah hum ing menungsa wa fihalan ing dalem bumi ukidu bakal balekaken ingsun Allah hum ing bumi
wa minha lan saking bumi ukhriju ngetokaken ingsun Allah hum ing bumi tarotan ing dalem siji ambaran fatuk aduluhu mongko dibalekaken apa aruhuru fi jasatihi ing dalem jasate fulan wayati hilan den tekani sapa malaikat loro malaikat mungkar nakir fayakulani mongko padha takok sapa malaikat loro mau lahu maring fulan man utawi sapa iku buka pangeran sira fayakul mongko jawab sapa roh rabbi Allah rabbi utawi pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah fayakulani mongko takok sapa malaikat loro lahu maring man wa ma utawi apa dinuka iku dinukap agama sira fayakul mongko jawab sapa roh mau dini utawi agama ingsun iku al-islamu Islam fayakulani mongko den dawuhaken lahu maring roh mau ma ing apa yaku kang ngucap sira fi hadzal rajuli ing dalem iki wong lanang allazi bu isa kang dan utus fikum ing dalem sira kabeh fayaku mongko jawab sapa roh mau huwa utawi wong lanang mau iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakulani mongko takok maneh sapa malaikat loro wau lahu maring roh wa ma ing apa alamaka kang ngerti sira fayaku mongko jawab sapa roh mau qara'tu maca ingsun kitab Allah ing kitabe Gusti Allah wa amantu lan iman ingsun bihi kelawan kitabe Gusti Allah wa sadaqtu lan beneraken ingsun hu ing kitabe Gusti Allah fayunadi mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang sedako bener sapa abdi kawula ingsun fafrisu mongko ngelaro sira malaikat lahum maring abdi kawula ingsun firasan ing remek minal jannati saking surga wa albisu lan nganggokno sira malaikat hu ing abdi kawula ingsun nau libasan ing pakaian minal jannati saking surga waftahu lan buka sira kabeh lahu kana abdi kana hambaku mau baban ing lawang ilal jannati maring surga yaktihi sehingga nekani hi ing abdi minrihiha saking ambune surga watib biha lan ambu wangine surga wayusahu lan den jembalaken lahu maring abdi roh wau fi qabrihi ing dalem kuburane abdi wau madal basorihi kelawan sak peningal omboe sak dawa peningal wayak tilan den tekani sapa rajul wong lanang hasanul wajhi kang bagus wajahe thayyiburihi kang ambu wangine fayaku mongko ngucap sapa rajul lahu maring fulan absyir bungao sira bilazi kelawan wong yasulu kang bungaken sira ing aladi haza utawi haza yaumuka utawi iki dinamu allazi kunta kang ana sira tu adu kang wis janjiaken bihi kelawan allazi fayaku mongko dawuh sapa rajulun mau lahu maring wong roh ingkang mati wau man utawi sira fayaku mongko takok sapa roh lahu maring rajul man utawi sapa anta utawi sira fayaku mongko jawab anak utawi ingsun iku amaluka amal sira salihu as-salihu kang bagus fayaku mongko ndonga sapa roh wau Rabbi du pangeran ingsun akim mugi-mugi nyepetaken panjenengan as-saata ing kiamat hatta arji'a sehingga balik ingsun ila ahli maring keluarga ingsun wa khadami lan pelayan-pelayan ingsun. Niki hadis memang panjang nggih. Niki hadis Nabi tentang gambaran orang yang soleh yang meninggal dunia, gambaran orang soleh, bagaimana orang mukmin yang soleh ketika meninggal dunia. Niku gambarannya kayak ngene. Niki hadis yang diceritakan ketika sahabat Barok bin Azib niku mengikuti Nabi dalam rangka memakamkan sahabatnipun saking Ansor. Jadi pada waktu niku para sahabat
ngelayat nggih, ngelayat ikut bersama memakamkan sahabat Ansor ingkang pun sedo. Nah, para sahabat niku mboten wantun untuk memakamkan dulu menapa nggih. Ngeduk yang lahatis rumiyin sebelum dapat persetujuan dari Nabi. Jadi ngoten. Jadi selama wonten Nabi, sahabat niku mboten wantun ngambil keputusan sebelum dapat izin dari Nabi. Jadi nunggu Nabi datang dulu sampai duduk sampai memberikan tanda bahwa ini loh di sini makamnya sahabat ini. Sampai kalian ngonten. Jadi sahabat mboten wantun napa nggih? Ngeduk yang lahat sebelum dapat persetujuan dari Nabi. Ngono nggih. Sampai Nabi datang dan memberi tanda bahwa ini makamnya sahabat ini di sini ngoten. Niku saking tawaduke sahabat dan Kanjeng Nabi. Ngono nggih. Setelah diberi tanda kemudian di keduk yang lahat niku nggih. Terus mangenem Rasulullah sambil berdiri sambil niku dawuh. Istaidu billah. Mintalah ampun kalian semua kepada Allah, mintalah ampun kalian semua kepada Allah min azabil qabri sampai 2 sampai 3 kali. Ada yang mengatakan 2 sampai 3 kali. Istaizu billahi min azabil qabri. Mintalah pertolongan, mintalah penjagaan kalian semua dari kepada Allah dari siksa kubur. Niku nggih. Sampai Nabi itu memerintahkan sahabatnya untuk seperti itu nggih, sampai 2 sampai 3 kali. Terus kemudian Nabi bercerita, nggih. Niki gambaran bagaimana orang mukmin yang soleh, orang mukmin yang taat ketika menghadapi sakaratul maut sampai menghadapi proses kubur. Nggih. Pertanyaan kubur malaikat mungkar nakir. Jadi ketika seorang hamba mukmin yang iman yang taat, ketika dia akan meninggal dunia, maka akan didatangi oleh beberapa malaikat nih, puluhan malaikat yang mana malaikat niku panjangnya sejauh penglihatan, Kemampuan kita untuk melihat itu sekitar pinten? 500 meter, sakmono paling nggih. Kemampuan sejauh kita untuk melihat. Jadi para malaikat itu datang menghampiri orang mukmin yang sakaratul maut tadi sebanyak sejauh penglihatan. Ngoten nggih. Dengan wajah yang bersinar seperti matahari, dengan bau yang sangat harum, dan mereka membawakan kain kafan dari surga dan cendana ya. Cendana niku napa kae? Napa ki kalian napa cendana? Dalam kajeng nggih. Nggih kajeng nggih. Cendana niku saking nggih cendana saking surga. Niki gambarane tiyang ingkang mukmin. Dadi membawa kafan dan cendana dari surga. Dan para malaikat niku menunggu kedatangan malaikat Israel. Nggih. Menunggu kedatangan malaikat Israel sampai datang tepat di atas kepalanya hamba yang mukmin tadi. Kan ngono nggih. Kalau berdasarkan riwayat dari kitab Daqaiq Akhbar niku kan dijelaskan bahwa malaikat Israel niku mencabut nyawa itu tidak pernah sendirian, mesti ada temannya, ngono nggih. Nek berdasarkan riwayat malaikat Israel niku mencabut nyawa itu pasti ada temannya kan, dan riwayat sadayangipun kula critakaken niku, penati kula critakaken nggih. Bahwa malaikat yang pertama pembantu yang pertama niku mencabut roh dari ujung kaki sampai pusal. Malaikat yang kedua dari pusal sampai tenggorokan. Baru mungkin malaikat pertama dari ujung kaki sampai lutut, malaikat kedua dari lutut sampai pusal, malaikat ketiga dari lutut sampai tenggorokan. Baru niku sampai tenggorokan niku tugasnya malaikat Jibril kali tugasnya malaikat Israel. Ngono nggih. Tapi cobaan paling berat niku nek berdasarkan riwayat hadis niku ketika roh sampai di tenggorokan niku seberat-beratnya cobaan manusia sebelum dia meninggal dunia. Niku cobaannya. Jadi setan berusaha nggodha cek imane ilang, nggih. Di sisi lain, malaikat Jibril tugasnya untuk memberikan kabar gembira kepada orang ini, kabar gembira atau berupa kabar siksaan sebelum rohnya dicabut oleh malaikat Israel niku. Prosesnya niku ngoten nggih. Jadi benar-benar dalam cobaan yang sangat besar ketika roh sudah sampai tenggorokan niku benar-benar cobaan manusia yang sangat besar niku nggih. Jadi ketika setan niku pun berhasil nggih, berarti mati niku husnul khotimah kan kalau setan niku berhasil menggoda niku. Karena digambarkan betapa sakitnya sakaratul maut niku yang kau ceritakan niku kan bahkan saking ngelake sampai seandainya
lautan itu diminumkan, rasa hausnya tetap tidak akan bisa hilang. Ngoten digambarkan Nabi seperti ngoten. Jadi saking lae yang kena sakaratul maut iku, seandainya lautan itu diminumkan kepada orang ini, niscaya hausnya pun tidak akan bisa hilang. Ngoten. Makanya setan niku nggodha kae beto minuman ngoten lho. Tak kei minuman iki tapi dengan syarat awakmu kudu nyembah aku, kudu metu teko Islam ngono. Nek imane kuat nggih aman, nek imane mboten kuat nggih katut ngene. Niku cobaan paling besar niku ngoten. Nek misale napa imane kuat, baru malaikat Jibril niku memberikan kabar gembira, ini tempatmu di surga nanti. Jadi dikibarkan sayapnya memberikan gambaran surga. Makanya tiang sing ahli surga, tiang soleh ini mesti tersenyum ketika meninggal karena sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Baru malaikat Israil mencabut rohnya niku. Ketika malaikat Israil mencabut rohnya, niki wau. Nggih. Digotong kali puluhan malaikat nggih dengan kayu cendana dan kafan yang dibungkus dengan kafan dari surga. Jadi sepanjang perjalanan dari tempat ia meninggal nggih sampai menuju Allah, sampai ke langit 7, nggih. Niku setiap malaikat yang dilewati mesti tanya, siapa yang kau bawa ini? Siapa yang kau bawa ini? Kenapa kok baunya bau? Mesti tanya setiap melewati malaikat kan kata, wonten malaikat sing jaga angin, wonten malaikat ingkang jaga awan, malaikat jaga matahari, malaikat jaga hujan kan kata. Setiap malaikat itu kata, ngoten nggih. Di malaikat Mikael misalnya kan tugasnya memberi rezeki dan menurunkan hujan. Tapi mboten sendiri malaikat Mikael niku nggak ada pembantu kata. Ingkang tugas nyukuraken tanaman, ingkang tugas nurunkan hujan, ingkang tugas membawa petir. Jadi mboten sendirian malaikat Mikael. Jadi setiap malaikat yang utama, pimpinane malaikat Jibril, malaikat Mikael, malaikat Israfil, pimpinan malaikat utama niku tidak bekerja secara sendiri. Apa mereka tidak mampu? Ya mampu. Tapi karena mereka pimpinannya malaikat, mereka punya pembantu malaikat yang banyak. Malaikat itu bertingkat-tingkat. Nggih, sami kalian nabi ngono. Wali niku nggih bertingkat-tingkat ngono nggih. Nabi niku bertingkat-tingkat, misalnya nabi yang paling utama Nabi Muhammad, kemudian diikuti Nabi Ulul Azmi, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kemudian diikuti 25 nabi niku sisan. Diikuti 313 kan ngono. Jadi semua niku bertingkat-tingkat termasuk malaikat. Pimpinannya malaikat ini kan malaikat Jibril. Niku pimpinannya malaikat. Terus ada malaikat Mikael, Israfil niku 4 malaikat sing ngetuai semua malaikat niku 4 niku. Ngono nggih. Jadi ketika dibawa sampai langit pertama nggih, dibukakan pintu langit pertama niku ditanggoti kali malaikat penjaga. Malaikat penjaga pintu pertama niku namine malaikat Ismail. Sami kalian namine Nabi Ismail, malaikat penjaga pintu langit yang pertama niku namine malaikat Ismail niku. Tanggat apa yang kau bawa ini adalah roh orang soleh. Sungguh namanya sangat bagus, Fulan bin Fulan, dan baunya sangat bagus ngono. Jadi dipuji-puji terus ngono. Orang ini soleh, taat kepada Allah, dekat kepada Allah. Yang aku bawa ini hamba Allah pilihan ngono. Jadi dipuji-puji terus sampai kan setiap langit itu dari langit 1, langit 2, langit 3 itu kan wonten penjaga. Mesti dibuka, ditanggoti, sampai langit ke-7. Nggih, sampai langit ke-7. Nah, niku baru kantuk perintah saking Allah. Bahwa wahai para malaikat, tulislah hambaku ini dengan catatan surga. Ilyin. Nah, iki hadis niki berdasarkan surga ilyin. Surga niku kan kata wonten sampai 8, tapi berdasarkan hadis niki bahwa tulislah hambaku ini untuk masuk ke dalam surga ilyin karena aku sudah meridhoi hambaku ini. Nah, pun setelah ditulis sebagai orang yang ahli surga, maka kembalikan ia ke makamnya, ke kuburnya. Karena sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah dan kepada tanahnya lah akan aku kembalikan, dan besok dari tanah juga aku akan membangkitkan mereka. Jadi dibawa untuk ke langit 7 niku untuk menghadap Allah dulu, nggih. Untuk menerima catatannya dulu, setelah menerima catatan baru dikembalikan ke makame, nggih, untuk bersatu dengan jasate, nggih. Karena niku mau dawuhne Gusti Allah, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah dan kepada tanahlah akan aku kembalikan, dan besok dari tanah juga aku akan membangkitkan. Kan ngoten nggih. Jadi ngoten, setelah
setelah masuk ke dalam kubur, ini kan banyak tiang-tiang kafir yang mboten percaya. Bagaimana mungkin kan Pak, sesuatu yang sudah hancur bertulang berulang sampai kok dikembalikan lagi kan ngono. Sampai ten Al-Baqarah niku perdebatan tiang-tiang kafir Mekah karo Rasulullah. Tiang sampai beto tulang-tulang ingkang saking kuburan. Iki yo buktine tulang wis kaya aja kaya ngene ya apa iso dibalekno maneh ngoten. Nggih jawabe Rasulullah kan gampang. Awakmu biyen teko ndi ngono ya. Sebelum ada kamu itu dari apa? Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi mengembalikan sesuatu yang sudah ada untuk hidup kembali. Lebih mudah kan? Ya, menciptakan yang tidak ada menjadi ada itu kan jauh lebih sulit daripada mengembalikan sesuatu yang pernah ada kan ngoten. Niki sing dadi pertanyaan itu yang kafir Quraisy pada waktu niku. Nggih. Jadi ketika seorang mukmin itu sudah masuk ke dalam liang lahatnya, bersatu dengan jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Niki pertanyaan malaikat ingkang pun diajari mudin-mudin niku nggih. Tapi pertanyaan malaikat ingkang pun diajari mudin niku pertanyaan umum, pertanyaan dasar. Bisa saja malaikat itu menggunakan pertanyaan dengan pertanyaan teka-teki. Kalau kita tidak bisa menjawabnya dengan ilmu, mesti kena gepuk niku, mesti kena niku. Jadi pertanyaan sing diajarkan mudin niku pertanyaan dasar umum. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu. Ini pertanyaan umum, tapi bisa saja malaikat Mungkar dan Nakir niku memberikan pertanyaan kita dengan pertanyaan teka-teki. Seperti niki yo. Niki bukti hadisnya. Kan pertama tajik umum. Buka siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa ma dinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Dini Islam. Niki kan pertanyaan teka-teki yang ketiga. Mataku fi hadzal rajul razibu isafikum. Apa yang engkau ketahui tentang seorang laki-laki itu yang diutus di tengah-tengah kamu? Mboten siapa nabimu mboten kan? Tapi dengan pertanyaan yang seperti ini. Jadi kemungkinan itu bisa saja malaikat itu bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Niki bukti hadisnya bahwa yang diajarkan pada oleh mudin niku hanya umum standar umum mawon. Tapi bisa saja malaikat Mungkar dan Nakir itu memberikan pertanyaan kita dengan teka-teki. Ngono kan ngene. Apa yang kamu ketahui tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu? Ngono. Niki dia mukmin jawabnya mesti sesuai dengan ilmu. Huwa Rasulullah, dia adalah utusannya Allah. Terus ditanggapi mana? Dari mana kamu tahu kalau dia Rasulullah? Kalau tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa saddaqatuhu. Saya mengetahuinya dari membaca kitab Al-Qur'an. Saya iman kepadanya dan saya membenarkannya. Kayak ngoten. Jadi jawab pertanyaannya kayak ngoten. Dari mana engkau tahu bahwa dia Rasulullah? Nah, niki ten hadis berikutnya jawabannya tiang munafik. Niku malah bahaya. Jaya wong-wong iku nabi, ya wis aku mewok jaya wong-wong iku nabi. Niku langsung digepuk kali malaikat. Jawabannya tiang munafik niku koyo ngono. Pada umumnya orang-orang menganggap dia nabi. Ya saya ikut. Kalau kita menggunakan jawaban ikut-ikutan, pasti langsung disiksa. Niku ten hadis berikutnya niki wonten. Jawabannya tiang munafik. Pada umumnya orang-orang menganggap bahwa dia itu nabi, ya sudah saya ikut saja. Kalau kita menggunakan jawaban dengan ikut-ikutan, bakal kena siksa. Niku ten hadis berikutnya niku kali. Nah ini kan jawabnya dengan ilmu. Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Dari mana? Apa buktinya kalau kamu tahu dia itu Rasulullah? Kalau tu kitab Allah, saya membaca dari kitabnya Allah, dari Al-Quran, dan saya iman kepadanya dan saya membenarkannya. Buktinya berupa Al-Quran. Jadi Quran niku bukti konkret yang akan dipakai oleh umatnya Rasulullah dalam persaksian ketika dikubur maupun di akhirat besok. Begitu juga dengan umat-umat sebelum Rasulullah. Besok yang akan menjadi saksi niku umat Rasulullah. Kan aneh nih. Seharusnya saksi niku kan orang yang hidup sebelumnya, tapi niki saksi niku orang yang hidup sesudahnya. Seperti misalnya ten umat Nabi Nuh. Benjing mesti ditanggeti kaya Rasul, kaya Gusti Allah. Apa awakmu gak gelem iman ambek Nuh, ambek hambaku iki ambek Nabi Nuh iki. Apa gak gelem iman doh? Saya enggak tahu. Mana buktinya ya Allah kita enggak beriman ngono. Mana buktinya kalau kita enggak beriman? Yang jadi saksi nggih umat Rasulullah. Kita yang bersaksi. Tuh. Kalian kan hidup setelah saya. Kenapa kalian bisa bersaksi? Ini Al-Qur'an inilah yang Al-Qur'an yang kami baca itu sebagai bukti bahwa kalian tidak beriman kepada Nabi Nuh. Niku. Di Quran niku Al-Qur'an niku menjadi bukti konkret persaksian umatnya Rasulullah
baik ketika dikubur maupun di yaumul mahsyar, di hari persaksian besok. Dadi Quran niku napa mawon tiang-tiang ingkang pun apal Quran tambah gampang. Dados saksine kan gampang. Buktinya ini di ayat ini bahwa engkau tidak beriman kepada kan ngoten. Jadi besok umat-umat Nabi niku, umat-umat Nabi Ibrahim yang tidak mau beriman, umat-umat Nabi semuanya yang tidak mau beriman akan ditanya oleh Allah, mengapa kalian tidak mau beriman? Loh, buktinya apa ya Allah kalau kita nggak beriman? Yang jadi saksi adalah umatnya Nabi. Kita yang akan jadi saksi. Buktinya mana? Quran, kalamullah. Niku tadi bukti konkret kan. Nggih, tersebut niku hadis ya, bahwa Quran niku akan menjadi bukti saksi konkret kita besok di hadapan Allah ya, ketika dikubur maupun ketika di yaumul ba'sa di hari pembangkitan. Niki. Nggih. Kalau yang menurut keterangan di sini kan nggih. Itu yang disebutkan memakai bahasa Arab. Nggih. Misalnya kita hidup memakai bahasa Indonesia. Nggih. Banyak juga yang tidak mengerti bahasa Arab. Nggih. Yang saya tanyakan yang pertama, apakah kita bisa menjawab pertanyaan Quran dengan yang sesuai ini yang dimintakan oleh malaikat itu memakai bahasa Arab? Nggih. Sedang kita tidak pernah menggunakan bahasa Arab. Apakah kita nanti dengan keimanan kita spontan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bahasa Arab? Nah ini yang kedua, kalau melihat bahasa ini kan ketika kita hidup di dunia, dalam dunia, sedang yang diceritakan itu di alam barzakh, di alam yang lain. Apakah dia sama seperti yang kita bayangkan ketika di dunia, ketika dia di alam barzakh? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Engkang pertama niku setiap orang yang beriman, orang yang beriman orang yang mati dalam husnul khotimah dalam membawa keimanan, niku pun otomatis pasti bisa bahasa Arab. Niku pun sesuai dengan hadis Nabi. Beda dengan orang kafir, orang musyrik, niku mereka ketika mati atau ketika besok di neraka, niku tetap akan menggunakan bahasanya sendiri. Wonten benten nggih. Jadi ketawase Nabi kan ngono nggih. Jadi kita disuruh mencintai bahasa Arab karena tiga kan ya. Yang pertama ani Arabi, karena saya itu dari orang Arab. Cintailah bahasa Arab itu karena tiga. Ani Arabi, karena saya dari Arab, kata Nabi. Quran Arabi, karena Quran itu menggunakan bahasa Arab. Wali ahli jannah Arabi, karena sesungguhnya ahli surga itu menggunakan bahasa Arab. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang beriman yang masuk surga, meskipun ia tidak bisa bahasa Arab, otomatis bahasanya akan berubah dan menjadi bahasa Arab semua. Niku tadi orang iman niku akan berubah menjadi bahasa Arab semua. Niku yang pertama. Niku memang hadis niku hadis sahih bahwa orang yang beriman otomatis dia akan bisa bahasa Arab. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, dia tetap akan dengan bahasanya sendiri. Memang dibiarkan seperti itu sama Allah, biar tidak bisa menjawab. Dibiarkan seperti itu. Dia ketika dikubur, ketika di neraka, dia tetap akan menggunakan bahasanya sendiri. Terus berikutnya mau di alam yang lain. Di alam lain gambarannya pun nggih. Keterangan ini kan ketika kita hidup di dunia. Nggih. Misalkan ada siksaan dipukul dengan malaikat. Nggih. Itu yang kita bayangkan kan di dunia dipukul sakit. Apa di barzakh nanti sama persis dengan kehidupan kita di alam dunia. Dalam nanti. Termasuk pertanyaan-pertanyaan. Mereka tanya, agama mau apa? Seperti itu atau ada yang lain dengan kehidupan di dunia? Nggih. Kita niku bisa menjawab berdasarkan riwayat, nggih. Sampai-sampai mboten tahu ngalami nih kan. Sampai-sampai mboten tahu ngalami. Nggih. Kalau ada keterangannya kan. Nggih. Menjawab berdasarkan riwayat. Niku nek ten kitab Al-Hikam itu dijelaskan bahwa peralihan seseorang dari satu apa niki? Dari satu alam ke alam berikutnya itu menunjukkan kebesaran Allah, rahmatnya Allah kepada hambanya yang soleh. Artinya apa? Bahwa kita kan berasal dari alam kandungan. Ketika kita hidup di dunia, kita menganggap bahwa alam kandungan itu sempit. Alam kandungan sempit kayak ngono kok iso digawe oleh bagi orang yang di dunia. Tapi bagi orang yang ada di dalam kandungan, mereka nganggap luas karena mereka hidup di dalam kandungan. Begitu juga ketika besok kita dikubur, kita akan menganggap bahwa ketika kita sudah pindah dikubur, kita akan menganggap dunia itu sempit. Dunia itu sempit kayak ngono kok sik digawe ayoan iku ya apa omboan nang kene. Itu bukti bahwa
bukti keluasan rahmatnya Allah, ngono to. Bukti keluasan rahmatnya Allah bahwa dunia itu sempit isih digawe-gawe menang kene isih luwih amba kan ngono. Niku bukti bahwa dengan berpindahnya alam satu ke alam yang lain itu Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa apa ya, rahmatnya itu semakin luas semakin luas. Ketika besok di akhirat pasti akan lebih luas lagi daripada di kubur, ngono-ngono. Jadi kita akan merasakannya ketika kita sudah mengalami, ngono. Mesti ngono. Jadi saat ini kita masih belum bisa merasakannya. Kita saling berebut dunia itu dianggap pun biasa. Dunia ini pun dianggap biasa. Soalnya dianggap menurut orang dunia ukuran sakmene iku pun ombo, ngono. Tapi ketika kita besok sudah meninggal, kita akan menganggap sebaliknya. Wong dunia sempit kaya ngono digawe-gawean kan. Mesti kita akan punya pikiran seperti itu besok. Ya, kita akan punya pikiran seperti itu. Itu menunjukkan kita para hikam itu menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan betapa luasnya rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Ngono. Niku tadi kita akan tahu ngono. Niku bukti bahwa tiang ingkang saleh. Tapi bagi orang-orang sing kafir, tiang yang musyrik, nggih dimanapun masih selalu sempit ngono nggih. Dimanapun masih selalu sempit ngono nggih. Dicepit ten kuburan, ten neraka nggih. Pokoke selalu masa sempit disiksa terus ngono nggih. Niku nek berdasarkan riwayat ngoten. Dadi bukti luasnya rahmat Allah ketika kita berpindah dari alam satu ke alam yang berikutnya niku. Kalau misalkan gambaran siksaannya nggih macam-macam tergantung iman iki ambek-ambek ngono. Tergantung iman iki ambek-ambek. Kan kata riwayat tiang-tiang ingkang saleh niku sampai dibebasno. Soale napa nggih? Lebih pintar dari malaikat. Malaikat itu kan monoton. Pokoknya dikirakan Gusti Allah ngeten nggih ngeten pun ngoten mawon, pun mboten kreatif kaya manusia. Manusia kan kreatif. Kreatif punya banyak cara bagaimana untuk menghadapi malaikat kan ngono. Niku kata tiang-tiang saleh misale Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kan ketika didatangi malaikat mungkar dan nakir dengan mata yang sangat merah niku digambarkan niku. Niku digambarkan kali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali doa Gusti Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk bisa kasaf, untuk bisa melihat bagaimana Sayyidina Umar niku menghadapi malaikat. Karena menganggap bahwa Sayyidina Umar niku ambek wong disentaki kabeh ngono. Ya apa sih menghadapi malaikat mungkar nakir sik wedi apa gak kan ngoten. Ngoten. Dadi ingin tahu. Jadi Sayyidina Ali niku diberi keistimewaan oleh Allah untuk bisa kasaf melihat langsung bagaimana Sayyidina Umar didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi digambarkan Sayyidina Ali niku malaikat mungkar dan nakir niku seperti api matanya merah, pokoknya kering ngoten. Jadi ketika akan menghadap Sayyidina Umar niku kering ngoten. Jadi seperti api yang membara seperti ngoten. Terus Sayyidina Umar nyentak, sing sopan, aku iku koncone hambae Gusti Allah. Aku iku koncone kekasihne hambae. Dadi ngandalno koncoe, mboten ngandalno awake dhewe. Dadi ngoten. Dadi akhirnya sopan. Jadi malaikat mungkar dan nakir akhirnya berlaku sopan malaikat ten Sayyidina Umar niku bukti bahwa dengan keimanan kita bisa menghadapi malaikat dengan keimanan yang kuat. Sing sopan aku iki koncoe kekasihne Allah. Nek takok sing sopan, nek ngomong sing sopan. Dadi diajari malaikat itu diajari kali Sayyidina Umar. Niku sekelas Sayyidina Umar ngono. Wonten nggih berbagai macam kata, tiang-tiang kata. Misalnya wonten Imam Amudi. Imam Amudi niku seorang ulama ahli matematika. Malah diajari malaikat mungkar dan nakir, malah diajari kali Imam Amudi niku. Tahukah kamu bahwa segala sesuatu itu berawal dari satu wahid. Kullu syai'in ila wahid. Isnaini salasa warabi lahiyatalah nisbatuhu ila wahid. Segala sesuatu 2, 3, 4 semuanya berasal dari satu. Niku bukti bahwa keesaan Allah. Berarti iku bukti pintar ya hambaku koyo ngene. Dadi gak sampai tanya malaikat, sampai diajari bahwa segala sesuatu itu dari tunggal, sampai diajari kayak ngoten. Jadi tergantung keimanan masing-masing, ngoten lho. Yang menghadapi nggih keimanane masing-masing. Wonten tiang dolim nggih wonten tiang dolim karena dia hafal surat Al-Mulk. Kalau menurut kaidah fikih bahwa Al-Qur'an itu kan diharamkan untuk diinjak-injak. Nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh dihinakan. Al-Quran itu tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dihinakan. Itu kaidah dalam cara kita untuk menghormati Al-Quran. Dan itu tidak hanya berlaku untuk manusia, untuk malaikat pun juga berlaku. Malaikat dilarang menyiksa orang yang hatinya ada Al-Quran.
Kalau dia menyiksa sama saja dia menginjak-injak Al-Qur'an kan ngoten. Tapi ten riwayat hadis niku yang dijelaskan adalah surat Al-Mulk, bukan surat Al-Ikhlas tapi surat Al-Mulk. Semoga saja Al-Ikhlas bisa memberi syafaat kita. Tapi ten riwayat iki surat Al-Mulk, surat Al-Mulk. Jadi ketika disiksa surat Al-Mulk itu keluar dari hatinya, itu keluar berupa manusia. Weh, malaikat sing bener, awakmu nyiksa wong iki, padha menyiksa aku. Tapi wong iki dolim, aku dikon Gusti Allah nyiksa, tapi padha menyiksa aku ngono. Akhirnya debat iku antara kalamullah dengan malaikat sampai naik ke langit minta kepada Allah, ya Allah, kalau dia menyiksa orang ini, berarti jangan menyiksa saya sebagai kalamullah ngono. Tapi dia kan dolim ya Allah, kan berhak disiksa ngono. Kalau engkau masih tetap membiarkan dia disiksa, maka aku berhenti untuk menjadi kalamullah. Sampai nggodok koyo ngono. Surat Al-Mulk sampai demi belani wong fasik ngawang dolim mau. Sampai belani nggodok. Maka aku akan berhenti menjadi kalamullah. Yo sekalmu akhirnya dimenangkan surat Al-Mulk. Niku riwayatnya surat Al-Mulk. Jadi kaidahnya menurut para ulama bahwa malaikat juga berlaku aturan seperti itu. Kalau malaikat menyiksa orang yang hatinya ada Al-Qur'an, itu sama dengan dia menginjak-injak Quran. Kan nggak boleh. Jadi itu tetap berlaku, tidak hanya untuk manusia, tetap malaikat juga berlaku, menurut. Ini kaidahnya ngoten. Jadi hanya berdasarkan niku mawon kita bisa menyimpulkan niku kalau ngoten ngoten. Jadi untuk menghadapi niku dengan keimanan yang seperti itu, menurut. Untuk nggih niku menjelaskan kan saged niku. Niku contoh-contoh beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa kita bisa menghadapi malaikat. Jadi gak semua orang itu kena siksa kubur, gak semua orang kena siksa kubur. Tergantung imannya masing-masing. Wonten sing siksae mboten sepiro bantal, wonten siksae. Jadi tergantung imannya masing-masing semuanya. Buktinya napa Nabi Muhammad masuk kena tanya kubur? Nggak mungkin kan ngono nggih. Jadi nggak semua kena siksa kubur dan nggak semua kena pertanyaan kubur ngono. Jadi semuanya kembali ke pertanyaan masing-masing ngono nggih. Wonten sing pakal nahwu nggih, wonten sing tangget iku. Marabuka, awakmu takok marabuka, maniku kalimat apa mbok takokno ngono. Sampai ditanya balik. Jadi memang malaikat iku nggih monoton, hanya berdasarkan perintah Allah. Wong iki siksa, disiksa pun ngoten mawon. Wong iki kek ana nikmat, kan ana ngoten mawon. Dadi mboten apa nggih dinamis. Kalau manusia kan dinamis, kreatif kan ngoten nggih. Kalau malaikat nggih monoton, statis. Makanya kenapa malaikat tidak boleh Allah memimpin bumi itu karena sifatnya statis. Ngoten nggih. Ketika malaikat ingin memimpin bumi kan mboten kantuk kali Gusti Allah. Karena sifatnya monoton, statis. Hanya apa yang dikatakan Allah ya itu yang dikerjakan. Dia tidak berpikiran untuk yang lain-lain karena memang tidak punya nafsu niku malaikat. Ngoten nggih. Niki beberapa contoh bahwa pertanyaan kubur yang sering kita dengar, niku pertanyaan standar, pertanyaan umum. Nggih. Jadi bisa saja Allah memerintahkan malaikat dengan pertanyaan yang lain. Seperti niki buktine. Nggih. Apa yang engkau ketahui tentang dia? Jadi sambil nunjuk ke makamnya Rasulullah. Apa yang engkau ketahui tentang dia? Ngono. Sampai buktinya apa kalau kamu tahu dia Rasulullah? Sampai tangget kaya ngoten ngono. Nggih. Jadi tidak hanya sekedar siapa nabimu, tidak hanya sekedar niku, tapi ada pertanyaan-pertanyaan kreatif yang ini wow. Kalau kita bisa punya keimanan yang kuat, kita bisa menjawab. Pokoknya pun jawab dengan ikut-ikutan niku, bahaya niku. Kira yang munafik niku wonten hadis berikutnya kaya ngoten. Jadi kalau orang-orang pada iman ya saya ikut iman. Memang secara napa nggih? Kita dari kecil itu memang awalnya kita beragama itu memang ikut dari orang tua kita, ikut-ikutan. Tapi secara besar ketika dewasa kita harus punya pendirian, alasan kenapa kita memilih Islam, kenapa kita bertuhankan Allah, kenapa kita bernabikan Nabi Muhammad. Itu kita harus punya alasan yang kuat. Karena itu yang akan dijadikan dasar untuk pertanyaan besok di alam kubur niku. Ngoten iki. Niki bukti niku mawon. Ngene wae berdasarkan riwayat mawon. Saged jawab berdasarkan riwayat mawon. Sami-sami mboten tahu ngalami bagaimana pedihnya siksaane malaikat nggih sami-sami mboten tahu ngrasakaken ngoten. Ngene wae. Ngene niku wae terus engkang pun diparingi nikmat kalian Gusti Allah nggih. Nah niki wae bahwa amal niku nggih. Amal-amal kebaikannya itu muncul dalam bentuk manusia, memberi napa nggih? Ngancani ngono nggih. Istilahnya ngancani orang itu. Jadi tidak sendirian ketika dia di alam kubur meskipun dalam kenikmatan yang sangat besar, diberi keluasan kubur sejauh mata memandang, diberi nikmat yang sangat banyak, diberi bau dari surga, diberi kenikmatan, tetap dia tidak sendirian, tetap diberi
teman berupa teman-teman amal yang soleh tadi. Kan ngono nggih. Niki wau ditanggati wonten tiyang ingkang bahune wangi datang, aku memberikan kabar gembira kepadamu tentang kenikmatan kubur ini. Terus siapa engkau? Aku adalah amalmu yang soleh. Ngono. Jadi amal-amal soleh besok kita niku akan menemani kita. Ngono. Ini iku sing saged menemani kita sapa malih ngono nggih. Ngoten. Tapi nek sami-sami soleh nggih saged dikumpulaken kawe keluargae saged ini saged. Ngono nggih. Jadi saking banggae seorang muslim ketika mendapatkan nikmat kubur, dia berdoa kepada Allah, Rabbi akim sa'ah. Ya Allah, cepatkanlah kiamat karena aku ingin kembali lagi berkumpul dengan keluargaku dan para pembantuku di surga. Ngono. Niku doane tiyang ingkang mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi kalau orang yang mendapat siksa mesti kebalikannya, ya Allah, jangan engkau cepatkan kiamat ya Allah ngono. Aku ingin kembali lagi di dunia. Mesti ngoten doane tadi benten. Niki doane tiyang ingkang mendapat kenikmatan mesti akan merasa dia apa nggih, segera kembali lagi kepada keluarganya karena saking nikmatnya di alam kubur niku ngoten to. Ngoten nggih. Niki bukti kenikmatan kubur berdasarkan hadis bahwa seseorang yang mengalami nikmat kubur niku ingin disegerakan datangnya hari kiamat nggih. Untuk bisa kembali lagi dan keluarganipun. Ngono nggih. Niki kata bukti-bukti kisah-kisah tiang-tiang ingkang saleh bagaimana menghadapi malaikat mungkar dan nakir saged. Tapi nggih wonten sebaliknya tiang ingkang berilmu gara-gara ia melakukan kesalahan, dia tidak mau memanfaatkan ilmunya, akhirnya dia mendapatkan siksa nggih wonten. Kisah murid Syekh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad niku ulama tabi'in. Seorang ulama tabi'in niku enggak ada murid paling pintar, paling alim. Nggih. Tapi ketika muridnya niku mati, ketika muridnya niku meninggal dunia, beliau bermimpi muridnya niku mendapatkan siksa kubur. Apa yang menyebabkan kau mendapatkan siksa kubur niki? Ini niku ten kitab Imam Ghazali dijelaskan niku. Wahai, bukankah engkau adalah muridku yang paling pintar, muridku yang paling alim? Kenapa engkau bisa mendapatkan siksa kubur seperti ini? Wahai Syekh, ketika aku hidup, yang pertama aku sering adu domba. Nah, ini adu domba ini nggih bahaya. Yang kedua, aku pernah mendatangi seorang dokter ketika aku sakit. Kata dokter, penyakitmu niki bisa disembuhkan dengan cara kamu meminum khamr. Akhirnya saya menuruti perintah dokter itu, saya ingin sembuh penyakit saya minum khamr. Nah, dia kan tahu hukumnya khamr itu haram. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah demi untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, niku disiksa kali Gusti Allah kali nonton. Selama sesuatu yang halal niku masih ada, sesuatu yang haram tetap tidak diperbolehkan digunakan untuk obat. Ngono nggih. Niki bukti niku bahwa bagaimanapun orang yang pintar itu harus bisa menggunakan ilmunya agar tidak terjerumus ke dalam niku wae. Kesesatan niku wae. Ngono nggih. Pun nggih ngoten mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa min jami'i khawai wa afat wa min jami'i hajat wa min jami'i sehat wa tawaffanna bi innaka al tawajjat wa tawaffanna bi sahih min jami'i khawati fi khayati kata Muhammad wa tina bi wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi qur'ana imama wa khitaba rabbana sidna ilma wa sunna hama wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana sidna ilma wa sunna hama wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana sidna ilma wa sunna hama wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad